Hai guys, welcome back in my YouTube channel. So di video aku kali ini aku mau ngelanjutin video aku yang kemarin yang cerita tentang kehamilan aku di trimester kedua. Nah sekarang aku mau lanjut cerita tentang kehamilan aku di trimester ketiga. Oke, dimulai oh ya, sebelumnya mohon maaf kondisi kamarnya berantakan karena punya bayi, jadi kamarnya nggak sempet beres-beres, jadi kamarnya berantakan kayak gini. Mohon maaf banget ya buat semuanya. Oke, kita cerita mulai dari visit dokter ya. Jadi di trimester ketiga ini aku sering banget visit dokter, sampai ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali. Nah yang berarti di trimester ketiga itu di bulan ke-7, 8 sama 9. Nah jadi di bulan ke-7 aku ke dokter, dan hasilnya waktu itu sempat kata dokter ari-arinya tuh di bawah, dan disitu aku sempat kayak udah kepikiran pasti sesar nih kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam hati aku pengennya normal. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi si bayinya masih 7 bulan, jadi masih muter-muter, terus ukuran bayinya juga makin besar kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu hari-harinya nggak sampai nutup banget jalan lahir sih, masih masih ada celah untuk lahiran normal. Terus pas visit dokter di bulan ke-8 aku sempat visit dokter 2 kali, dan hasilnya tuh alhamdulillah normal katanya, karena beda dokter. Yang pertama dokter yang beda lagi, dan yang kedua alhamdulillah kata dokter yang beda lagi itu normal, nggak ada apa ya istilahnya, normal lah kayak gitu, tinggal nunggu lahir aja kayak gitu. Nah terus di bulan ke-9 aku visit dokter lagi di kota di apa sih, dari tadi TV nyala ya. Lalu di bulan ke-9 ceritanya aku pulang ke rumah orang tua aku. Nah di rumah orang tua aku otomatis rencananya kan mau lahiran di rumah orang tua aku kayak gitu. Terus aku harus laporan dulu kan ke bidan desa yang ada di rumah aku, di rumah aku kayak gitu. Nah terus pas waktu itu aku kontrol ke bidan, dan kata bidan katanya bayinya udah masuk pintu panggul dan udah tinggal lahiran aja. Nah pas udah kayak gitu, pas yang visit kedua itu katanya aku harus nyertain hasil lab kayak gitu, kayak HB kayak gitu. Nah terus aku periksalah ke puskesmas, periksa lab kayak gitu. Terus nah pas udah cek lab kayak gitu, laporan lagi dong ke bidan. Nah pas udah laporan ke bidan katanya aku suruh lahirannya di rumah sakit aja. Nah udah kayak gitu, sebelum disuruh cek lab, aku juga disuruh SG terakhir. Nah pas itu aku cari dokter dong yang di Kuningan, karena kan sebelumnya aku periksanya di dokter yang ada di Cirebon kan, di suami kayak gitu. Nah otomatis karena mau lahirannya di Kuningan, aku nyarinya dokter yang ada di Kuningan. Terus ada tuh udah periksa sama suami kayak gitu. Terus hasilnya alhamdulillah normal, kata si dokternya tinggal nunggu lahir aja kayak gitu. Katanya posisinya udah bagus, ini tinggal nunggu lahir aja. Terus aku nanya sama suami, dong ini kapan lahirannya kayak gitu, karena udah gak sabar banget waktu itu. Terus kata dokternya bisa besok, bisa minggu ini kayak katanya gitu. Pokoknya 1 minggu lagi menjelang persalinan gitu. Dan alhamdulillah udah ada kayak keluhan kontraksi sih, masih 2 jam sekali, belum sering banget kayak gitu. Terus pas udah
kayak gitu hasil USG-nya di storin lagi kan ke bidan. Nah pas udah kayak gitu kata bidan disuruh lahiran di rumah sakit, otomatis aku harus periksa lagi di rumah sakit tujuan aku melahirkan kayak gitu. Nah terus pas udah itu tuh di bulan terakhir, di bulan 9, so aku ke please dong ini popoknya ih Ya orang gak ada plastik itu apa plastik. Nah pas itu pas di kata bidannya disuruh lahiran di rumah sakit, otomatis aku kontrol lagi ke rumah sakit. Nah dan hasilnya waktu itu enggak enak banget, katanya posisi bayinya oblik kayak gitu, jadi mau nggak mau harus sesar kayak gitu. Dan disitu sempat debat sama suami, katanya gimana harus sesar, suami pengennya normal, tapi aku takut kan gitu, udah posisinya kayak gitu terus akhirnya ini pas udah itu kata si dokternya besok langsung ya sesar kayak gitu, otomatis shock kan kayak gitu sama suami, sempat debat kayak gitu. Nah terus sebelum ketahuan itu yang posisinya oblik itu, di bulan ke-9 tuh aku sering jalan-jalan kaki di rumah, tapi nggak sering banget karena emang dasarnya emang males dan suami juga males nemenin waktu itu sibuk banget, jadi aku jarang banget jalan-jalan kaki kayak gitu. Apa sih dek? Nah otomatis kan posisinya itu nggak masuk pintu panggul si dedenya kayak gitu, karena akunya males jalan kaki gitu. Aku mau cerita lagi di pas di usia 7 bulan yang katanya hari-harinya itu di bawah dan katanya hampir nutup jalan lahir, dan di situ aku sempet kayak ngedown banget karena yang namanya PP itu nggak bisa lahiran normal kayak gitu. Tapi emang ujung-ujungnya sesar sih, tapi ya di dalam hati aku emang pengennya normal. Ujung-ujungnya sesar sih, tapi di dalam hati aku pengennya emang bener-bener normal. Emang bener-bener pengen normal kayak gitu. Nah terus pas di seminggu lagi mau HPL tuh, pas seminggu lagi hari HPL tuh aku belum ada tanda-tanda mau melahirkan gitu, sedangkan teman-teman aku yang bareng hamilnya sama aku itu udah pada lahiran, dan ada juga yang HPL-nya bareng sama aku dan itu udah ngelahirin, sedangkan aku belum melahirkan dan belum ada tanda-tanda, otomatis aku di situ panik lagi kayak gitu. Terus pas kayak gitu, pas si dede belum ada tanda-tanda lahir, pokoknya belum, kontraksinya belum intens, terus belum ada keluar darah kayak gitu, terus belum masuk pintu panggul. Sempat masuk pintu panggul sih, cuman dedenya geser lagi, nggak tahu kenapa, mungkin dia masih betah di dalam kandungan, tapi sekarang dia udah lahir. Yeay. Nah terus selama kehamilan aku sempat naik berat badan sampai 15 kilo, yang tadinya 39, jadi dede jangan nangis, yang tadinya 39 jadi naik 15 kilo, dan itu gemuk banget, sampai baju aku, celana aku, semuanya pada enggak muat. Pokoknya selama dede, tapi kenaikan BB yang 15 kilo itu bayinya sempat
Ih, jangan nangis, itu malu diliatin sama ciwi-ciwi. Tuh. Hai, sama aku Dede Arsya. Tuh. Ya. Terus pas terus sempat si bayinya kurang ya BB-nya. Pas-pasan sih nggak kurang. Nah pas-pasan kayak gitu terus aku disiasatinya dengan banyak makan makanan yang manis-manis ya deh ya. Ayo nih ah. Selesai sedikit lagi sih, sedikit lagi. Nah terus pas waktu itu pas di bulan ke-9 juga aku sempat ada stretch mark di paha sama di bokong. Itu karena kenapa? Karena apa sih, nahan beban dede kan itu berat banget kayak gitu, sempat kayak nyeri kaki kayak gitu, kayak nahan beban lah pokoknya kayak gitu. Terus jerawatan banyak banget waktu itu pas hamil dan mereda pas udah lahir. Nah terus aku juga pernah waktu di bulan ke-9 bintik-bintik di seluruh badan aku, dan aku pas kontrol itu katanya itu pengaruh hormon, sampai aku periksa lab kayak gitu, ternyata itu nggak kenapa-kenapa, itu hanya pengaruh hormon aja kayak gitu. Nah terus terakhir aku mau cerita tentang persiapan kelahiran. Sebentar lagi deh, sebentar lagi. Nah saran aku nih, terakhir banget, saran aku nanti kalau misalkan kalian pas lahiran tuh jangan bawa barang ke rumah sakit banyak-banyak karena itu nggak akan kepake. Udah segitu aja ya video dari aku, nanti kita lanjut di pengalaman aku pas melahirkan di saat pandemi. Pokoknya ini bakal seru banget, kalian harus wajib like, subscribe channel ini. Dadah semuanya. Kelihatan tuh nih Dede Arsya nih nangis terus nih jalan keribetan dia. Kok udah bikin videonya udah nggak nangis ya. Sama ayah ya, ayah nih ya, ayah nih mungkin lagi ini satu lagi udah gampang nih, coba bawain dulu